Sunday Bloody Sunday adalah debut pertama Daniel dalam layar lebar. Dia hanya muncul sebentar sebagai anak pengganggu. Nama Daniel bahkan tidak masuk ke dalam credit title film ini. Alexander Moore adalah karakter Daniel dalam film How Many Miles to Babylon tahun 1982. adalah debut aktingnya dalam produksi yang lebih besar. Walaupun film ini hanya ditayangkan di TV Irlandia, Banyak kritikus di sekitar Inggris yang mempercayai Daniel mempunyai bakat untuk menjadi aktor besar. Daniel berperan sebagai Alexander Moore Yang harus pergi ke Perang Dunia Pertama. Daniel Day-Lewis sudah menampilkan performa akting yang baik dengan membangun chemistry yang baik bersama Christopher Fairbanks. Colin Adalah karakter Daniel dalam film Gandhi 1982 adalah debutnya di layar lebar dengan produksi besar. Daniel hanya mendapatkan peran minor sebagai pemuda yang melakukan aksi diskriminasi kepada karakter Gandhi. Film ini mendapatkan 8 Oscar, salah satunya adalah Best Picture. Dalam film ini bisa dibilang karir Daniel masih belum naik. Fryer adalah karakter Daniel dalam film The Bounty. Di film ini, Daniel harus beradu peran dengan banyak aktor kelas atas seperti Mel Gibson, Anthony Hopkins, dan juga Liam Neeson. Daniel mendapatkan peran yang cukup besar sebagai karakter pendukung bernama John Fryer. Meskipun film ini gagal di box office, namun film ini cukup menjadi batu loncatan dalam karir Daniel. Johnny Adalah karakter Daniel dalam film My Beautiful Laundrette. Dalam film ini, Daniel mendapatkan peran sebagai karakter mayor. Ia berperan sebagai seorang teman masa kecil dari karakter utama film ini yang dahulu pernah melakukan diskriminasi, tapi kini membantu Omar untuk menjalankan bisnis laundrette-nya. Hubungan mereka pun berkembang menjadi hubungan romansa sesama jenis. Daniel dianggap berani karena memainkan karakter dengan orientasi seksual yang rumit ketika isu ini masih tabu untuk diangkat di dunia perfilman. Di sini Daniel berakting menggunakan aksen dialek London Cockney yang kental, sangat berbeda jauh dengan dirinya, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kritikus memuji dedikasinya dalam akting yang memberikan totalitas. Disinilah nama Daniel Day-Lewis mulai tercium oleh beberapa pihak produksi. Cecil Vyse adalah karakter Daniel dalam film A Room with a View. Bersamaan dengan film My Beautiful Laundrette, Daniel Day-Lewis tampil dengan karakter yang 180 derajat berbeda. Di sini, ia berperan sebagai seorang aristokrat kaku dari London yang dijodohkan dengan karakter utama film ini. Perannya menjadi orang ketiga dalam kisah cinta sang tokoh utama. Banyak orang tidak menyadari bahwa Daniel adalah aktor yang sama dengan karakternya di My Beautiful Laundrette. Daniel mempersiapkan perannya dengan meneliti cara bicara aristokrat Inggris Edwardian lengkap dengan gestur tubuh yang kaku. Ia menjadikan karakternya kaku, arogan, namun lucu dalam cara yang menyebalkan sehingga memperlihatkan kemampuan akting komedinya. Film ini sukses besar di box office dan masuk ke 8 nominasi Oscar, membuat nama Daniel semakin bersinar. Thomas adalah karakter Daniel dalam film The Unbearable Lightness of Being. Di sini Daniel Day-Lewis mendapatkan peran utama sebagai Thomas, seorang dokter bedah flamboyan yang terjebak dalam cinta segitiga dengan latar politik Praha tahun 1968. Demi perannya, Daniel belajar bahasa Ceko agar aksen Inggrisnya terdengar otentik bagi orang Praha. Ia bahkan mengamati operasi bedah sungguhan demi meyakinkan gerakan tangannya saat adegan operasi. Penulis novelnya, Milan Kundera, awalnya tidak yakin dengan adaptasi film ini, sampai ia melihat performa Daniel. Akting Daniel mendapat pujian luas bersama Juliette Binoche dan Lena Olin. Film ini meneguhkan Daniel sebagai aktor besar yang bisa memimpin jalannya film sebagai pemeran utama, sekaligus pintu baginya untuk menjelajahi Hollywood setelah dikenal sebagai aktor muda Inggris berbakat. Henderson Dores adalah karakter Daniel dalam film Stars and Bars. Dalam film ini Daniel kembali memerankan karakter utama bernama Henderson, seorang kurator seni Inggris yang pergi ke Amerika dan bertemu keluarga aneh. Ini adalah salah satu film komedi murni yang sangat jarang dibintangi oleh Daniel. Menunjukkan keluasan sebagai aktor yang mampu menaklukkan berbagai genre. Di sini, Daniel dianggap sebagai alasan utama menonton film ini. Dipenuhi dengan komedi slapstick dan humor canggung, film ini sering disebut sebagai permata tersembunyi dalam karir Daniel, yang biasanya identik dengan drama serius.
Christy Brown adalah karakter Daniel dalam film My Left Foot. Di film ini, Daniel berperan sebagai Christy Brown, seorang tokoh nyata yang sejak lahir mengidap cerebral palsy. Meski tubuhnya lumpuh, Brown bisa menulis dan melukis dengan kaki kirinya. Disinilah Daniel Day-Lewis merevolusi standar acting. Selama proses syuting, ia tetap berada di kursi roda, belajar menulis dan melukis dengan kaki kirinya, bahkan meminta kru untuk menyuapinya demi konsistensi dengan kondisi Brown yang tidak bisa menggunakan tangannya. Banyak staf produksi merasa kesulitan dengan metode aktingnya, namun semua mengakui hasil kerja kerasnya. Daniel memenangkan banyak penghargaan, termasuk Academy Award sebagai aktor terbaik. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. Wonderful weekend in Dublin. Thank you very much indeed. Film ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor hebat sepanjang masa. Fergus O'Connell adalah karakter Daniel dalam film Eversmile, New Jersey. Di tahun yang sama, Daniel bermain sebagai seorang dokter gigi yang melakukan perjalanan amal untuk memberikan layanan gigi gratis di Argentina. Meski film ini terasa sebagai film kecil, Daniel tetap menunjukkan dedikasinya dengan mempelajari ilmu kedokteran gigi agar tampil meyakinkan. Hawkeye adalah karakter Daniel dalam film The Last of the Mohicans. Dalam film ini, Daniel berperan sebagai Hawkeye, seorang pria kulit putih yang diadopsi oleh suku Mohican. Cerita film berfokus pada peperangan antara Inggris, Prancis, dan suku-suku asli Amerika. Demi mendalami perannya, Daniel tinggal di hutan berbulan-bulan agar terbiasa hidup seperti suku pedalaman asli. Ia belajar berburu, melacak, menebang kayu, membuat api, serta menggunakan senapan flintlock dan tomahawk. Selama proses syuting, kru mengatakan bahwa Daniel benar-benar hidup seperti orang abad ke-18. Dari dedikasi itu, terciptalah karakter Nettie Bampo yang karismatik sekaligus kuat. Newland Archer adalah karakter Daniel dalam film The Age of Innocence. Film ini menandai kerjasama pertama Daniel dengan Martin Scorsese. Ia berperan sebagai Newland Archer, seorang pengacara muda yang bertunangan dengan wanita terhormat, tetapi diam-diam jatuh cinta pada wanita lain. Akting Daniel di sini banyak dipuji karena mampu menciptakan dilema emosional hanya dari tatapan matanya, tenang namun penuh api. Untuk perannya, Daniel mempelajari kehidupan masyarakat New York abad ke-19, cara sopan santun, menulis dengan pena bulu, hingga membaca surat cinta zaman itu agar bisa menirukan gaya bahasa dan emosi dengan tepat. Kritikus banyak memuji aktingnya yang subtil. Begitu juga garapan Scorsese yang penuh detail. Gary Conlon adalah karakter Daniel dalam film In the Name of the Father. Film ini mempertemukan kembali Daniel dengan sutradara Jim Sheridan setelah My Left Foot. Ia berperan sebagai Gary Conlon, seorang pria Irlandia yang ditangkap polisi atas tuduhan yang tidak dilakukannya, dan perjalanan karakternya berubah dari liar menjadi lebih dewasa. Untuk mendalami perannya, Daniel menghabiskan waktu di penjara, tidak tidur berhari-hari demi adegan interogasi yang meyakinkan, bahkan meminta kru mengunci dirinya di sel sungguhan agar bisa merasakan isolasi. Penampilannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam karirnya, emosional, intens, dan penuh chemistry dengan Pete Postlethwaite yang berperan sebagai ayahnya. Film ini meraih 7 nominasi Oscar. Daniel kalah dari Tom Hanks, tetapi banyak kritikus menganggap performanya di film ini luar biasa. John Proctor adalah karakter Daniel dalam film The Crucible. Di sini, Daniel berperan sebagai John Proctor, seorang petani abad ke-17 yang istrinya dituduh sebagai penyihir dalam kisah yang terinspirasi dari Salem Witch Trials. Untuk mendalami perannya, Daniel hidup berbulan-bulan di sebuah pondok sederhana tanpa listrik dan air mengalir. Ia belajar membajak ladang dengan kuda, menebang kayu, hingga membuat peralatan sendiri. Meski film ini tidak terlalu sukses secara kritik maupun box office, akting Daniel tetap dipuji karena keotentikan dan intensitasnya. Uniknya, film ini juga mempertemukan Daniel dengan penulis skenarionya, Rebecca Miller, yang kelak menjadi istrinya. Danny Flynn adalah karakter Daniel dalam film The Boxer. Kembali bekerja sama dengan Jim Sheridan, kali ini Daniel berperan sebagai Danny Flynn, seorang mantan petinju yang berusaha membangun kembali hidupnya setelah keluar dari penjara. Demi mendalami perannya, Daniel menjalani latihan fisik. Dia berlatih dengan juara dunia Barry McGuigan, sehingga hasilnya adalah Daniel tampil di depan kamera tanpa stunt double. Dia benar-benar melakukan aksi tinjunya sendirian. Meskipun tidak mendapatkan banyak penghargaan, orang-orang berpikir performa Daniel di film ini adalah salah satu yang underrated. Bill the Butcher Cutting adalah karakter Daniel dalam film Gangs of New York. Setelah hiatus panjang,
Daniel kembali bersama Martin Scorsese sebagai seorang penjahat. Kali ini dia berperan sebagai pemimpin geng anti-imigran pada abad ke-19 di New York. Daniel tetap melakukan aksi gilanya untuk mendalami karakternya, seperti mempelajari aksen New York abad ke-19 atau yang disebut Bowery accent. Bahkan menggunakan aksen itu selama proses syuting. Ia juga belajar menyembelih kambing demi mendalami karakternya yang seorang tukang jagal. Daniel bahkan menolak menggunakan jaket modern dan memilih jaket abad ke-19 yang tipis, sampai membuatnya terkena pneumonia. Namun dia tetap melanjutkan syuting. Hasilnya, Daniel melahirkan seorang villain ikonik dan menyeramkan. Film ini masuk ke dalam 10 nominasi Oscar, termasuk dirinya, meskipun tidak ada yang menang. Jack Slavin adalah karakter Daniel dalam film The Ballad of Jack and Rose. Kali ini Daniel bekerja sama dengan Rebecca, istrinya yang menjadi sutradara dari film ini. Dia berperan sebagai Jack Slavin, seorang ayah yang bersama anaknya hidup dalam isolasi ala hippie. Di sini, Daniel menampilkan sosok ayah yang dingin dan penuh luka. Ia karismatik sekaligus rapuh, seorang idealis yang kalah oleh zaman dan tubuhnya sendiri. Gestur yang diciptakan Daniel membuat karakternya memiliki banyak dimensi penceritaan. Film ini mendapat respon yang beragam, namun satu hal yang pasti, akting Daniel Day-Lewis adalah alasan utama untuk menonton film ini. Daniel Plainview adalah karakter Daniel dalam film There Will Be Blood. Adalah film pertama Daniel bekerja sama dengan sutradara Paul Thomas Anderson, di mana Paul menulis film ini dengan membayangkan Daniel Day-Lewis. Di sini Daniel berperan sebagai seorang pengusaha minyak yang karismatik, namun akan melakukan segalanya untuk mendapatkan kekuasaan. Daniel menampilkan karakter Daniel Plainview sebagai sosok yang menyeramkan dengan suara yang dia buat berbeda jauh dari suara aslinya. Encouraged yourself, filled yourself with the possibility. I've abandoned my child! I've abandoned my child! Demi menambah kesan mengintimidasi. Bahkan, para kru produksi jarang sekali mendengar Daniel berbicara dengan suara aslinya di sekitar set. Paul Dano, yang juga berperan dalam film ini, mengaku merasa diteror oleh akting Daniel. Tak salah jika performanya di film ini dinobatkan sebagai salah satu akting terbaik sepanjang masa. Daniel mendapatkan banyak penghargaan dari film ini. Salah satunya adalah kemenangan keduanya di Oscar sebagai aktor terbaik. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. That's the closest I'll ever. Thank you very much indeed. Thank you. Guido Contini adalah karakter Daniel dalam film Nine. Seolah sudah menamatkan dunia akting, kini Daniel menaikkan level kesulitannya melalui Nine. Tidak hanya berakting, Daniel juga harus bernyanyi karena film ini adalah sebuah musikal. Daniel berperan sebagai seorang sutradara Italia yang sedang melakukan proses syuting filmnya. Di tengah proses itu, dia dihadapkan pada persoalan kehidupan. Di sini, Daniel menampilkan sosok Guido sebagai sosok yang menawan namun juga rapuh. Kepercayaan diri yang selalu ia tampilkan ternyata menyimpan ketakutan dan rasa bersalah. Hal itu dengan baik ditampilkan Daniel sembari bernyanyi. Untuk mendalami karakter ini, Daniel berlatih keras untuk mendapatkan aksen autentik bahasa Italia. Ia juga mempelajari bagaimana kehidupan seorang sutradara Italia pada tahun 1960-an. Film ini merupakan eksplorasi karir bagi Daniel yang mendapat respon beragam. Ceritanya dianggap tidak kuat, namun akting Daniel Day-Lewis tetap menuai banyak pujian. Abraham Lincoln adalah karakter Daniel dalam film Lincoln. Ide film ini sudah ada sejak 1999. Namun Steven Spielberg selaku sutradara belum menemukan sosok yang tepat untuk memerankan tokoh Lincoln. Di sisi lain, Daniel sempat menolak 2 kali tawaran peran ini karena merasa tidak mampu membawakan tokoh sebesar Lincoln. Setelah akhirnya menerima tawaran itu, Daniel melakukan riset bertahun-tahun untuk mendapatkan bayangan yang sempurna mengenai tokoh Lincoln. Ia membaca arsip sejarah dan surat pribadi, bahkan mencari tahu cara berjalan Lincoln. Namun, karena suara Lincoln tidak pernah terekam, Daniel harus membayangkan sendiri suara Lincoln yang menurutnya lebih tinggi dan agak sengau. Sesuai catatan sejarah, terciptalah sosok Lincoln yang lembut namun berwibawa. Untuk peran ini, Daniel mendapatkan penghargaan aktor terbaik di Oscar, menjadikannya aktor satu-satunya yang memiliki 3 penghargaan Oscar sekaligus. Beberapa sejarawan bahkan kagum dan menyatakan bahwa sosok Lincoln yang dimainkan Daniel terasa lebih akurat daripada naskah sejarah manapun. Reynolds Woodcock
adalah karakter Daniel dalam film Phantom Thread. adalah film terakhir Daniel. Ia mengumumkan pensiunnya di tengah-tengah proses syuting film ini. Kali ini dia kembali bekerja sama dengan Paul Thomas Anderson untuk memerankan karakter seorang desainer dengan sifat perfeksionis ekstrim. Untuk mendalami karakter ini, Daniel Day-Lewis magang di sebuah perusahaan menjahit di London. Ia belajar langsung di sana, bahkan menjahit sendiri salah satu gaun yang dipakai karakter perempuan di film. Daniel menampilkan performa sebagai sosok yang dingin, perfeksionis, dan penuh kesombongan. Ia kembali masuk dalam berbagai nominasi, salah satunya Oscar, namun kalah dari Gary Oldman di Darkest Hour.